Ad-du'a mukhul ibadah, is the core of the worship. Dia adalah otak dari ibadah. Maka lafaz otak, the core of the worship, otak dari ibadah, di sini lafaznya dhaif. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibnu Malik, dan di sanadnya ada Abdullah ibnu Lahiyah, madarnya kepada Abdullah ibnu Lahiyah. Adapun riwayat dari Tirmidzi bima adzkur, bahkan dari Al-Walid ibnu Muslim dari Abdullah ibnu Lahiyah, dari dua sebab kedhaifan, mudallis Walid ibnu Muslim dan Abdullah ibnu Lahiyah madarul hadis. Dia tumpuan dari segala sanad, maka sanadnya dhaif karena Abdullah ibnu Lahiyah dhaif sebelum dan setelah terbakar maktabahnya. Maka setelah kita mengetahui orang yang tadi kita katakan orang tua yang selalu di shaf yang pertama, kemudian di saat acara ngalap barokah, haul dari kematian Habib Fulan diperingati setiap tahun, dia datang dan mengalap barokah dan meminta doa kepada Habib yang sudah meninggal agar istrinya disembuhkan dari kemandulannya, maka telah kufur kepada Allah. Coba antum semua bayangkan, perkara ini banyak apa tidak di masyarakat? Banyak apa tidak? Mereka sholat 5 waktu, mereka berpuasa Ramadan, bahkan di acara Ramadan memberikan ta'jil. Namun amalannya seperti tadi. Ada masalah berdoa kepada Habib Fulan, ada masalah kepada Wali Fulan, maka melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Otomatis direct apa di dalam ayat tadi? La yuflihul kafirun. Maka orang ini keluar dari Islam, kafir. Maka ini dari mafsadah tentang permasalahan mafsadah yang ke-9. Maka dari pendalilan ayat ini dijadikan kaidah oleh ahlu sunnah tentang kaidah anna kulli syirkin kufrun walaysa kullu kufrin syirkun. Setiap orang yang melaksanakan kesyirikan direct, dia kafir. Melaksanakan kesyirikan, menjadi dukun, atau melaksanakan pesugihan, menyembelih untuk nyiblorong, atau menyembah kepada selain Allah dan meminta berdoa kepada orang yang meninggal, maka direct dia menjadi kafir. Setiap orang musyrik kafir. Ini kaidah di dalam akidah. Walakin akan tetapi tidaklah semua orang yang kafir musyrik. Apa contohnya? Penyebab kekufuran banyak. Seperti di dalam kitab Nawaqidul Islam di antaranya, dan yang paling mudah kita berikan tarikus shalah. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja bertahun-tahun. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, yang rajih madhab Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa dia kufur, keluar dari Islam. Mana pendalilannya? Pertama, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah, inna baina rajul wa baina syirik wal kufur tarkus shalah. Bahwa sungguhnya antara penjeda antara seorang muslim dengan seorang yang kafir itu adalah dengan meninggalkan sholat. Maka seorang muslim dengan sholatnya menjadi pembeda dari orang kafir. Namun seorang muslim kemudian tidak melaksanakan sholat, maka di syariat Islam tidak ada penjembatan di antara mereka, maka mereka sama-sama kafir. Maka hadis ini jelas bahwa antara seseorang muslim dengan seseorang yang musyrik kafir, penjedanya adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja bertahun-tahun, maka telah kafir, keluar dari Islam. Dan juga didukung dengan hadis Ibnu Umar, bunyal Islam ala khamsin muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
dibangun Islam itu atas 5 perkara. Di antaranya setelah syahadat, salat 5 waktu. Maka orang yang meninggalkan salat 5 waktu telah hancur dari asas pondasi keislamannya. Islamnya hancur. Dan hadis ini yang kami sebutkan dari 2 hadis ini juga dari pemahaman salaf. Maka para salaf telah memahami keadaan ini. Seperti datang dari tabi'in Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili berkata, "Ana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarakahu kufrun illa as-shalah." Kata Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili, seorang tabi'i kabir, aku mempersaksikan para sahabat, karena dia tabi'i kabir, guru-gurunya semuanya sahabat. Aku mempersaksikan para sahabat Nabi, mereka menyimpulkan semuanya tidak ada amalan yang jika ditinggalkan menjadikan kufur, keluar dari Islam, kecuali amalan sholat. Maka di sini pendapat para sahabat yang disaksikan oleh Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili, bahwa jika seseorang meninggalkan salat, para sahabat mengatakan telah kafir. Maka tidak butuh lagi kepada ucapan jumhur, katanya Imam Syafi'i tidak memandang itu dan Imam Fulan tidak memandang itu. Cukup pemahaman sahabat salaf kita dengan sanad yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sekarang kita membicarakan sanadnya, di mana disebutkan bahwa Abdullah bin Syaqiq mengatakan, kami dapati para sahabat, guru-guru kami, semuanya bersepakat tidak ada amalan yang menyebabkan kekufuran jika ditinggal kecuali salat. Maka salat jika ditinggal akan menyebabkan kekufuran. Maka sanad ini atau asar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Tirmidzi haddatsana Qutaibah. Siapa Qutaibah? Indakum Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja al-Baglani, imam muhaddis. Haddatsana Bishr ibnu al-Mufaddal. Bishr ibnu al-Mufaddal Ar-Raqashi, dan dia imam Siqatun Sabtun, telah disikohkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dan berkata Imam Ahmad, ilaihil muntaha fitasabbut bil Basrah. Maka dia adalah orang yang paling kuat hafalannya dari ulama Basrah, dan disikohkan oleh Imam An-Nasai. Maka rawi yang kedua setelah Qutaibah adalah Bishr ibnul Mufaddal, imam, dan dia di tabaqah yang ke-8. Tabaqah yang ke-8 adalah tabaqah itba'ut tabi'in yang wusta, pertengahan itba'ut tabi'in. Kemudian meriwayatkan dari Al-Jariri, dan Al-Jariri adalah Sa'id ibnu Iyas di tabaqah yang ke-5, dan dia disikohkan oleh para ulama. Kemudian dari Al-Jariri meriwayatkan dari Abdullah ibnu Syaqiq al-Uqaili, dan dia di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga, maka Abdullah ibnu Syaqiq di sini tabi'i yang mutawassit. Maka dia hidup di zaman Al-Hasan Al-Basri, dan juga hidup di zaman Muhammad ibnu Sirin dan yang lainnya dari para ulama at-tabi'in al-mutawassit, yang tengah-tengah. Maka dia di bawah dari Sa'id ibnu Musayyib dan para mukhadram. Maka Abdullah ibnu Syaqiq seorang tabi'i ini, dan dia dalam keadaan thiqah, disebutkan oleh Abu Zur'ah thiqah, dan disebutkan pula oleh Abu Daud As-Sijistani thiqah. Maka di sini semua sanadnya thiqah, semua rijalnya thiqah. Maka asar ini asar yang sahih, menjadi pendalilan bagi kita bahwa orang yang meninggalkan salat kafir, keluar dari Islam. Dan pertanyaan besar, apakah musyrik? Apakah semua orang yang meninggalkan salat musyrik? Maka meskipun dia tidak menyembah Allah dan selain Allah,
maka dia dalam keadaan kafir keluar dari Islam dan tidak dalam keadaan kesyirikan. Maka ini contoh dari kaidah tadi. Semua yang menyembah kepada selain Allah musyrik, kafir, keluar dari Islam. Namun tidak semua orang yang kafir keluar dari Islam, seperti contohnya meninggalkan salat dan dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, tidak pernah melaksanakan pesugihan, tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Namun karena dia tidak salat, menahun, maka dia kafir dan tanpa kesyirikan. Idan kafir bila syirik. Wa mithalun akhar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana hadis ini ma'ruf, setelah meninggalnya Nabi maka naiklah menjadi khalifah Abu Bakar. Faqad kafara wa kafara minal Arab, maka telah banyak dari kelompok Arab yang kafir. Kenapa? Mani'uz zakah, maka mereka tidak mau membayar zakat. Maka yang menjadi poin pendalilan kekufurannya, di mana Abu Bakar memberikan kepada mereka waktu untuk bertaubat. Jika tidak, maka akan diperangi. Dan dalil akan diperangi menunjukkan bahwa mereka keluar dari Islam. Sesuai hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Maka aku telah diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka masuk kepada Islam. Maka di sini diperangi oleh Abu Bakar di saat mereka tidak mau membayar zakat, bukan karena tidak mampu, namun mereka menganggap dengan meninggalnya Nabi Muhammad tidak lagi membayar zakat. Zakat itu perintahnya hilang dengan meninggalnya Nabi. Maka dari mana rukun Islam, zakat, kemudian mereka menafikannya tanpa dalil, dikatakan Nabi Muhammad meninggal berarti zakat pun tidak diperintahkan lagi. Maka kata Abu Bakar, walladzi nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku ada padanya, man manauni iqalan, barang siapa yang tidak mau membayar kepadaku dari hewan-hewan ternak mereka, dari unta-unta mereka dan yang lainnya, dan dulu mereka membayar zakat di zaman Nabi, maka aku akan memerangi mereka sampai mereka membayar zakat. Ini keputusan Amirul Mukminin di zamannya Abu Bakar. Maka Umar di sini dalam keadaan tidak menyetujui. Dia bersikap lembut di sini. Maka mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mereka telah bersyahadat dan mereka melaksanakan sholat. Maka bagaimana kita memerangi mereka? Apakah mereka orang-orang yang kafir? Di sini situasinya lain. Yang biasanya Umar keras dan Abu Bakar lembut. Maka di dalam permasalahan ini Abu Bakar dalam keadaan keras dan Umar yang lembut, dan kebenaran ada pada pendapat Abu Bakar. Maka berkata Abu Bakar, demi Allah, mereka orang-orang yang menahan zakat, tidak mau membayar zakat, padahal dulu membayar kepada Nabi dan menganggap zakat itu tidak wajib lagi, maka diberikan waktu untuk bertaubat, kalau tidak akan diperangi dan ditebas leher-leher mereka. Kafir maknanya. Maka akhirnya Umar yang mendengar ucapan ini, disebutkan fa inna zakah hakul mal, bahwa zakat itu kewajiban harta yang harus ditunaikan sesuai rukun Islam. Maka barang siapa yang dulu memberikan zakat kepada Nabi dan enggan di zaman Abi Bakar, maka telah keluar dari Islam. Maka berkata Umar, laqad sadaqa Abu Bakrin, laqad sadaqa Abu Bakrin, maka Abu Bakar telah benar. Faqala Umar, fawallah ma huwa illa an ra'aitullah azza wa jal qad syaraha sadra Abu Bakrin lil qital fa'araftu anahul haq. Maka aku mengetahui sekarang bahwa Abu Bakar telah benar. Allah telah membuka hatinya untuk mengkafirkan para
penolak zakat dan memerangi mereka, maka itu adalah benar. Diakui oleh Umar bahwa pendapat ini yang benar. Maka dari dua contoh ini, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir, dengan pemahaman para salaf tadi dari Abdullah bin Syaqiq al-Ukaili. Dan barang siapa yang tidak mau membayar zakat, kafir. Maka dari dua contoh ini, orang yang tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah tetapi tidak pernah salat 5 tahun lebih misalnya, maka kafir meskipun bukan musyrik. Dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan dia melaksanakan salat dan puasa Ramadan tapi tidak mau membayar zakat karena menganggap bahwa zakat itu tidak wajib bagi mereka, maka mereka telah kafir. Seperti di kisah zaman Abi Bakar diperangi, dan mereka kafir juga bukan dari ahli syirik.